Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah, agar kita diistiqomahkan oleh Allah di atas kebaikan, diistiqomahkan oleh Allah di atas kebenaran, diistiqomahkan oleh Allah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, insyaallah kita melanjutkan tafsir dari juz amma, juz 30 ya. Kemarin sudah sedikit membahas tentang muqaddimah tafsir surat Al-Asr ya. Sekarang kita masuk kepada tafsir Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Asr ini dengan sumpah. Wal 'asr. Wa di sini namanya wawul qasam. Apa? Wawul qasam. Wa yang fungsinya adalah untuk bersumpah. Tapi syaratnya kalimatnya harus majrur atau dikasrah. Wal 'asri itu berarti demi masa. Wallahi demi Allah. Nah, itu namanya huruf qasam. Huruf-huruf yang dijadikan untuk sumpah. Wallahi demi Allah. Wal 'asri demi masa, demi waktu. Wal fajri demi waktu fajar subuh. Wal laili demi waktu malam ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Asr dengan kata atau kalimat sumpah. Coba bayangkan, kalau kita saja ketika kita menyatakan sumpah ini hanya diucapkan ketika ada sebuah perkara yang besar menghampiri kita. Misalkan contoh, ketika kita dituduh mencuri, difitnah, maka ini kondisi di mana kita harus membuktikan diri kita tidak bersalah. Maka apa? Dengan ucapan sumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak minum khamar. Demi Allah, saya tidak berzina. Misalkan dituduh zina, ini kan bahaya ini. Demi Allah, saya tidak berjudi. Wah, ini ya. Manusia saja bisa bersumpah ya untuk hal-hal yang sifatnya mencederai, melukai kehormatannya, difitnah, dihina, ya. Maka apa? Dia menangkal, demi Allah, saya tidak seperti itu. Demi Allah. Ya. Dan sumpah ini tidak boleh diucapkan untuk sembarang perkara. Mau minum, demi Allah, makanannya enak. Nggak perlu. Ya, cukup apa? Ini makanannya enak nih. Gitu ya. Ini makanannya enak. Tidak perlu untuk apa? Mengumbar-ngumbar sumpah. Demi Allah, kamu cantik. Demi Allah, kamu ganteng. Nggak perlu kayak gini-gini. Demi Allah, ucapan sumpah hanya diucapkan pada perkara-perkara yang besar. Paham ya? Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala
sendiri bersumpah. Coba bayangkan. Manusia bersumpah, lah ini zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dengan apa? Wal asri, demi masa, demi waktu, yang waktu ini, masa ini adalah ciptaan Allah. Yang semua makhluk alam semesta ini diciptakan dengan adanya masa. Artinya apa? Setiap makhluk mempunyai batasan umur atau batasan waktu. Ya. Maka di sini az-zaman li'annahu ra'su umril insan. Bahwasanya waktu itu adalah modal umur manusia. Masing-masing diberikan jatah 60, 70. Usia bumi sudah ada usianya, jatahnya sekian ribu tahun atau misalkan berapa tahun, jutaan tahun. Matahari ada usianya sejak diciptakannya matahari. Ada usianya, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya ada masanya. Bumi, langit juga ada masanya. Sampai nanti datangnya hari kiamat, itulah akhir dari masa bumi ini, ya. Maka ketika Allah bersumpah, berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita yang harus kita pahami, yang harus kita cermati. Loh, kok Allah bersumpah ya? Zat yang maha menciptakan bersumpah, pasti ada sesuatu yang berharga yang harus kita perhatikan setelah pengucapan sumpah. Kayak manusia tadi, demi Allah saya tidak mencuri. Oh, berarti memang apa? Dia bersumpah sebagai bantahan bahwasanya apa? Dia tidak mencuri. Berarti kan untuk apa? Menghilangkan fitnah dari dirinya, mengangkat fitnah. Lah kalau Allah apa? Allah bersumpah dengan mengatakan setelahnya innal insana lafi khusr. Demi waktu, segala waktu, wal fajr demi waktu subuh, wan nahari demi waktu siang, wal laili demi waktu. Allah bersumpah dengan seluruh waktu, ya. Kemudian apa? Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Anna kulla insanin khasir. Wal khasir diddur rabih. Bahwasanya setiap manusia itu rugi, mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Wal khasir diddur rabih. Sedangkan apa? Rugi itu lawannya apa? Beruntung. Berarti apa? Di dunia ini ada orang-orang yang rugi, ada orang-orang yang untung. Di dunia. Allah mengatakan demikian, tapi secara harta di awal Allah sudah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia mereka dalam keadaan rugi. Benar-benar dalam keadaan rugi. Dan rugi itu lawannya untung. Nah, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ada golongan-golongan orang-orang yang rugi di dunia. Berarti apa? Sebaliknya, ada pula golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Orang yang rugi qad yakunu khasaran mutlaqan. Maka kerugian ini muta'addidah, maratib muta'addidah. Kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada kerugian kecil, kerugian sedang, kerugian besar. Maka apa? Qad yakunu khasaran mutlaqan. Maka terkadang seseorang mendapatkan kerugian yang besar. Apa itu kerugian yang besar? Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ini dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Rugi yang sesungguhnya apa? Di dunia rugi, di akhirat
rugi. Di dunia bangkrut, di akhirat juga bangkrut. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di dunia ataupun lebih-lebih celaka di akhirat. Ya. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ketiga ya tentang sifat-sifat orang-orang yang beruntung. Sifat-sifat orang yang beruntung. Oh, sifat-sifat orang yang beruntung. Ya. Apa itu? Kecuali 4 sifat ini. Dan keempat-empat sifat ini harus ada pada diri kita. Kalau keempat-empat ini ada, maka kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Harus 4, tidak boleh kurang. Allah mengatakan, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali 4 sifat manusia yang tidak akan rugi di dunia dan akhirat. Bahkan apa? Mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Berarti apa? Yang kafir rugi. Ya. Karena tadi Allah mengatakan seluruh manusia rugi. Kemudian disortir, dipilih. Ya. Allah ya memilih siapa saja yang beruntung. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang berarti apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka rugi. Nah, ini ya. Berarti orang-orang yang beriman, mereka beruntung. Kenapa? Karena iman kepada Allah, sedangkan orang yang kafir, ingkar kepada Allah, mereka termasuk orang yang rugi. Nah. Iman dengan apa? Iman dengan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Esa yang berhak disembah satu-satunya dialah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, beriman dengan ilmu. Ya, beriman dengan ilmu, bukan iman sekedar iman, tapi apa? Kita beriman kepada Allah dengan dasar ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang pertama nih, beriman. Kemudian yang kedua apa? Syaratnya kalau ingin mendapatkan keberuntungan, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Loh. Jadi Allah menggandengkan, selalu mengaitkan dalam berbagai banyak ayat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu dalam surat At-Tin, ya, surat Al-Bayyinah, ya kan? Surat Al-Baqarah, ya. Allah menggandengkan antara iman dan amal. Artinya apa? Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma hanya sekedar mengaku iman tapi tidak mau beramal soleh. Paham? Ya. Jangan cuma ngaku saya iman kepada Allah tapi tidak mau beramal soleh, termasuk orang yang rugi di dunia akhirat. Ya. Maka apa? Kalau mau untung, ya iman, ya beramal soleh. Amal soleh ada 2, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, menuntut ilmu, haji, umroh, zakat. Ini yang wajib Yang sunnah ya yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, berinfak, ya, dan seterusnya. Maka 2 ini harus bergandengan, tidak boleh tipis. 2 perkara ini menjadikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka disebut orangnya soleh. Disebut apa? Orangnya soleh. Dengan apa? Dengan iman dan amal. 2 perkara ini yukammilul insan nafsahu. Menyempurnakan untuk dirinya sendiri. Disebut sebagai apa? Orang soleh. Tapi Allah tidak mencukupkan sampai situ. Allah menambah 2 sifat lagi. Apa itu? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Yaitu apa? Saling menasehati dalam kebenaran.
Oh. Dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, artinya apa? Berdakwah. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mencegah orang dari berbuat keburukan, atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, paham ya? Jadi ini sifat yang ketiga, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau iman dan amal soleh itu hanya untuk dirinya, maka disebut orang soleh. Tapi yang Allah inginkan, kita menjadi orang yang soleh dan sekaligus muslih, orang yang memperbaiki, orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maka diri kita soleh dan juga apa? Harus mensolehkan orang. Masa kita mau masuk surga sendirian, ya kan? Kita masuk surga sendirian, orang tua dibiarkan, adik kita dibiarkan. Tidak, tapi apa? Kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Dengan apa? Mengajak mereka kepada kebenaran. Mengajak mereka kepada apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, sabar. Harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam beribadah kepada Allah. Butuh kesabaran. Sabar dalam mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Sabar dalam menghadapi musibah, ya, gitu. Maka inilah ya 4 sifat yang insya Allah atas izin Allah, sebagaimana ayat ini, orang ini atau orang-orang yang tersifati dengan 4 sifat ini beriman dengan ilmu, beramal soleh, kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar, maka insya Allah mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, salah satu kurang dari 4 ini, maka dia mendapatkan kerugian. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.